Jadi memang nggak ada salahnya juga sih kalau misalkan nge-ban respect, walaupun memang kita melihat sudah adanya sosok Chow gitu kan. Tapi it's fine, langsung aja dan Kadita. Wow. Ini menarik sih. Oke. Bisa dibilang ini cheese stratnya dari anak-anak Onyx nggak sih? Membawa karya Kadita, jarang banget kita lihat Onyx bawa Kadita di match yang mereka lalui. Oke, pas ngeliat Kadita ya. Pertama yang aku langsung kepikiran itu pick off-nya yang bakal dahsyat banget. Itu dia. Ada Chow, ada Kadita. Kadita bisa nge-trap sendiri di bus ataupun dia jadi follow up dari Chow-nya nanti. Dan ya kalau misalkan udah ada dua orang pick off kayak gini, Masya-nya juga bisa ngincar satu nantinya. Jadi kayak kemungkinan akan ada dua player dari Geekfarm yang bakal dikejar-kejar terus menerus. Oke, Selena dan juga Clean. Baiklah untuk kali ini sepertinya Akai akan bergerak menjadi jungler. Lalu ada Selena yang akan menjadi roamernya. Sementara di area God Lane terlihat dengan adanya Clean, itulah hero yang akan mereka gunakan. Pakitonya akan berada di area XP. Sementara Cecilian akan menjadi mid lanernya. Dengan adanya hero seperti yang udah diamankan, Masya harus digarisbawain, harus memang benar-benar dilihat. Masya adalah sosok yang memang bisa menabrak langsung, entah itu ke Cecilian ataupun ke siapapun yang dia mau. Tapi untuk yang paling enak ditabrak ya Cecilian untuk sekarang. Apalagi Cecilian nih, dari bad impact-nya itu jaraknya konstan. Benar. Untuk lu menabrak secara langsung dan berdekatan bersebelahan dengan dia, bad impact gak bakal memberikan efek yang begitu banyak. Tapi sekarang ada Link yang memang sudah diambil oleh Onyx Esports. Waktunya talent prediction. Ini dia talent prediction by Axe, di mana 2 suara untuk Geekfarm dan 1 suara untuk Onyx Esports. Oke, Lip. Oh jadi kalau satu jadi tanya ya? Oh kalau satu ditanya. Kalau satu ditanya, Saya nggak di briefing tahu gitu. Iya ya, kenapa Onyx? Gimana? Aku penasaran sama sinergi barunya dari Samohate dan Sans pastinya. Dan mungkin aku pernah beberapa kali juga ketemu sama Kairi di Scream dan aku rasa itu kuat banget. Oke, kita akan lihat audience prediction. By TikTok pastinya kali ini 64% untuk Onyx dan sisanya untuk Geekfarm. 36% untuk Geek. Lalu sisanya 66% untuk Onyx Esports. Luar biasa sekali. Tapi MPL Arena, kita mau tes dulu semangat kalian di MPL Arena. Wow, sudah terdengar suara dari para penonton, sudah terdengar suara dari para Sonic dan juga pendukung dari Geekfarm. Jadi langsung saja Lane of Dawn akan menjadi saksinya. Ya, Lane of Dawn akan menjadi saksi dari kedua belah tim yang bertanding di match kita yang pertama kali ini. Lihat point of view kita berada di Kairi dan juga Janna Cutie dari kedua belah jungler, di mana fokus mereka sama-sama mengarah ke arah purple buff, di mana Samohate udah mulai nakal banget ya Bunda, di mana dia udah mulai gangguin, tapi ternyata dari sisi purple buff masih bisa disecure oleh Janna Cutie. Pinter banget memaksakan untuk Akainya menggunakan Retribution, dan itu pastinya akan membuat lagi celah mereka untuk melakukan pertempuran ataupun gangguan ke arah objektif selanjutnya, karena dia nggak memiliki lagi Retribution ya Pak. Bener banget, dan aku penasaran banget sih gameplay Chow dari Sans nih. Tadi aku udah ekspektasi Samohate yang bakal pakai Chow dan Sans yang akan pakai Kadita sebagai follow up. Ternyata ditukar. Memang Onyx ini susah banget sih untuk ditebak. Ini adalah Onyx, tapi ternyata barusan sepertinya ada satu arrow yang memang sudah berhasil ditancapkan ya. Tapi dengan damage yang belum ada, oke, masih bisa selamat. Yes, masih bisa mundur ke arah belakang. Lihat masih belum ada first blood yang tercipta. Dari kedua belah pihak ini masih sama-sama menghindari serangan skirmish tentunya. Dimana dari kedua belah jungler masih sibuk berkutat terhadap jungle pattern mereka masing-masing. Sambil nge-buying time juga ya. Bisa dibilang menunggu turtle yang pertama hadir. Dan bahkan dari kedua belah gold lane juga masih terlihat aman aja. Belum ada gangguan yang berarti. Tapi ada fun fact juga, di mana dari debutnya di MPL IDC sejak keempat, Geek belum pernah menang melawan Onyx Esports. Waduh, dan udah ada Petrify dari tersabun. Rinasmi menjadi korban pertama, dan Onyx lewat dukungan dilakukan langsung oleh Samohate di saat Kadita tadi hadir. Dan Zenodin dia memang udah dikeluarkan, Petrify pula Lim. Trappingnya bagus banget sih. Dia lama banget tunggu di sana, dia sabar banget, nggak terburu-buru, dan dia dapetin hasil yang dia mau. Oke, sementara itu akan ada pertempuran lagi di area dari Turtle itu sendiri. Dengan adanya body slam, ada headbutt mulai dikeluarkan. Kita lihat heavy spinnya udah mulai nyangkut, dan kali ini langsung terpojok di atas. Sebutan ini sepertinya masih bisa selamat. Turtle-nya berhasil mereka amankan, tapi Chow masih bisa kabur ke area berbeda. Hanya saja Pakito kali ini langsung hadir di bagian belakang dan memberikan tumbal
kesibukannya hilang sudah. Ini dibalaskan dengan sangat konstan oleh anak-anak Geek Fam tentunya, di mana satu objektif turtle ditambah satu objektif kill yang berhasil ia secure. Dan kalau bisa dilihat juga dari sisi anak-anak Onyx Esports, mereka nggak mau terlalu overcommit, mereka prefer untuk mundur lagi ke area belakang tentunya setelah mereka menelan feel disadvantage di menit yang kedua. Mereka coba untuk mulai memikirkan cara mengambil kompensasi tentunya, karena sejauh ini cewek udah mulai coba menemui dan bahkan sudah mulai ketahuan Paloyski ada di area rumputan yang sudah siap untuk berikan punishment ke area cewek. Bisa pas gitu ya, itu kan Sakit gak lagi kelihatan. Itu Renner Apati pula. Gokil sih. Dia manual, tapi bisa kena kayak begitu. Dan Akai kembali lagi, ada headbutt, ada body slam. Dia siap maju ke bagian depan, tapi Samoate seperti masih bisa berangkat dari hal tersebut. Untungnya satu hit terakhir, dia masih bisa kabur dengan rock wave yang dia milikin. Pasifnya masih bisa menambahkan darahnya lagi dan selamat. Defensif rock wave ya, mau gak mau sebenarnya. Dan kalau aku lihat di mana kombinasinya bagus banget dari Janakiti dan Baloyski tadi. Dia kasih efek CC dan anggaplah tadi Abyssal Row-nya yang sebenarnya bisa dihindari malah jadi gak bisa dihindari. Dan kalau kita lihat juga dari emblemnya sendiri ya, Samohate bermain dengan movement speed dan juga magic penetration, otomatis siapapun target yang dikena bisa di-kill. Wah, dan heavy speed-nya bagus banget. Ada dua orang tadi langsung terjadi dan kali ini dengan time yang langsung dikeluarkan, tapi ini adalah defensif yang dilakukan oleh Kairi, tapi dengan kecepatan tangannya kuat banget, cepat banget, legit banget. Dia berhasil kabur dari tersebut dengan beberapa play yang dimiliki oleh Elixir dengan darah yang begitu banyak, tapi Samohate berhasil menggocek pula. Mau pergi ke arah mana dan Samohate beserta pemain Onyx lainnya masih selamat. 2-1 dari pertempuran yang terjadi di area bottom lane. Lihat Luke sudah mulai 1v1, Boots bahkan memanfaatkan kekosongan dengan melakukan cutting terhadap wave meter yang ada di area top lane. Sejauh mata memandang masih cukup equal dari segi team fight yang di-create dari Geek Fam Junior dan juga Onyx Esports, walaupun dari segi kill count ini di-lead oleh anak-anak Onyx tentunya karena Samut sedari tadi bisa memanfaatkan rumputannya dengan sangat baik. Lihat Paloyski, dia udah mulai coba untuk ngecek ke area rumputan yang ada di depan matanya, namun sudah terlihat ada Samut yang memberikan follow up. Dia prefer untuk mundur ke arah belakang. Point of view kita berada di area turtle, di mana Boots sudah mulai mendapatkan informasi, memanggil Kairi untuk masuk ke area objektif tersebut. Turtle yang ada berhasil diamankan oleh Janakiti untuk kali kedua di menit kita yang keempat kali ini. Wow. Kontes rate yang luar biasa juga. Damage yang bisa dihasilkan lebih pula dari adanya Demon Slayer yang dia gunakan. Tapi Baloyski seorang diri di belakangnya. Coba lihat ada 3 player yang langsung menendangnya pula. Flicker, Wave Dragon, Wesker lenyap. Wah, Satu target semuanya langsung hilang. masuk. Tapi ini menjadi kill yang sangat berarti juga sih, soalnya pressure di bottom lane itu jadi kerasa. Tapi kita lihat juga lagi-lagi Samut berhasil memberikan punishment karena Renesme yang ingin memberikan penjagaan terhadap objektif target yang dimiliki. Janakiti tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa merelakan god lane mereka dan satu objektif outer turret milik mereka direnggut oleh anak-anak Onyx Esports Lim Kocil. Iya ya, dan pergerakan dari teman-teman Onyx yang bener-bener sinkron ya, dimana dia mau dapetin outer turret di bagian bottom lane dan mereka datang semua. Sementara kalau kita lihat dari itemnya, Windtalker sudah dikantongi oleh Kairi, otomatis adanya sedikit burst damage dari first hit utamanya. Ini benar-benar membantu banget, apalagi kalau misalkan mau nge-take down dari Renesme gitu kan. Yang kita lihat dari Renesme juga belum ada item defense. Wah, ini mau pergi kemana lagi untuk Patricknya? Gak bakal bisa selamat, namun Rockwave udah dikeluarkan pula. Tapi masih lagi dan lagi berhasil selamat daerah tersebut dengan sang Wing Claw. Sementara untuk Sannya kali ini bisakah dia pergi dan selamat daerah tersebut? Tapi Sans berjuang seorang diri, di mana tadi ada aksi pengeroyokan dilakukan oleh pemain dari Kick. Dan Janakiti perlahan tapi pasti mulai mendekat ke arah Purple Buff. Hanya saja Kairi masih sempat untuk mengamankan Purple Buff tersebut. 2 untuk nothing. Kini pun anak-anak Geek Fam berbondong-bondong masuk ke objektif. Kita lihat Luck menyabak, ditonjok gitu saja beberapa dari Onyx Esports, tapi mereka masih bisa bertahan, tapi tidak dengan satu objektif outer turret yang ada di arah mid lane, di mana Geek Fam Junior akan mendapatkan vision yang jauh lebih luas lagi ketika center turret dari Onyx Esports berhasil mereka amankan di menit yang ke-6 kali ini. Ada beberapa layer damage yang diberikan oleh pemain-pemain dari Kick barusan. Benar. Ini layer dari serangannya kelihatan banget. Yang nyerang langsung ke arah outer turret, yang nyerang pula ke arah belakang guna untuk memberikan jarak. Iya. Bagus banget loh ini. Mereka semua tahu tugasnya masing-masing ya. Ada yang zoning, ada yang fokus objektif. Dan kali ini turtle-nya di set up lagi nih sama teman-teman dari Geek Fam. Punya kesempatan lagi untuk nge-set up ke arah turtle-nya. Akankah kali ini mereka bisa mendapatkan? Tapi sepertinya ini akan menjadi sebuah turtle yang akan sangat gratis sekali. Tidak ada kontes yang begitu berarti dilakukan oleh Oni. Kali ketiga turtle semuanya dilibat habis oleh anak-anak Geek Fam, di mana Onyx Esports tidak punya chance untuk mengambil karya objektif jungle tersebut. Tapi kita akan lihat pertukarannya sejauh ini mengarah ke area objektif hero. Terlihat baru saja satu objektif hero dari Geek Fam lagi-lagi diamankan oleh Onyx Esports. Sebagai pertukaran mereka kehilangan satu objektif turtle, Pak Pulung. Renesme 4 kali di menit ke-7. Bukan angka yang baik.
Iya, Yes, dan yes. memang terlalu jauh juga sih tadi pergerakan Mahal dari banget. Renesmee juga. Jadi langsung dipanis. Memang disiplin juga ya dari Onyx. Jadi dia benar-benar nggak mau nih sampai ada yang sedikit oposisi. Waduh, Jana Kitty again and again menjadi satu hal yang sangat-sangat mengerikan yang dilakukan oleh pemain dari Kifam. Tapi Sans, Wave Dragon langsung connect bola ke arah Jana Kitty, hanya saja tidak follow up damage. Tapi Samohate berusaha untuk bisa mendapatkan Kairi. bola ke arah dari satu pergerakan di mana Renesmee pun kali ini langsung tumbang. Dan juga Selena mau kemana Paloiski. Jana Kitty harus pergi ke arah yang berbeda. Udah ada Wesker lagi yang langsung dikeluarkan. Tapi untuk kali ini Patrick yang malah menjadi korban di mana Jana Kitty seorang diri membombardir pertahanan yang dia buat barusan untuk menghilangkan beberapa pemain dari Onyx Esports. Ini agak terlalu banyak titik tempur yang di-create. Ada di area mid lane, tadi kita bisa lihat juga ada di area orange buff milik Geekfam. Ini yang membuat Geekfam justru mereka harus kekurangan dan bahkan menelan field disadvantage karena 4 hero mereka harus hilang. Dan justru Onyx Esports justru hanya kehilangan 2 pemain aja di sini dalam Kocho. Iya, bagus banget sebenarnya di mana Sans yang bergerak menjadi bait di bagian depan. Sebenarnya Wave Dragon-nya tadi bisa dibilang defensif juga, tapi ketika Wave Dragon-nya keluar, di situ Samohate yang bakal mendapatkan momen untuk paling nggak dia bisa nge-burst dan akhirnya di finishing sama Kairi. Ya. Yep. Wehey, Pamoy. rock wave-nya lagi dan lagi. Ngeri memang ya. Ya, ini ngeri-ngeri sedap Playstyle banget sih. trappingnya sih itu benar-benar agresif banget. Ya, setuju banget. Ditambah lagi ini masih belum ada dari anak-anak Geekfam yang bisa ngebaca pola permainan yang mau dibawa sama Papo. Sejauh ini dia bisa mengoptimalkan posisinya, terlihat 0 kali death nih Papulo. Dan Boots sudah mulai memanfaatkan momentum yang dimiliki oleh pemain dari Onyx. Ada satu otot lagi berhasil dihancurkan. Sementara itu Abyssal Arrow yang udah dikeluarkan oleh Paloiski nggak kena ke arah siapapun. Tapi di bagian bawah Link seorang diri santuy aja. Udah ada pergerakan dari Sans, hampir aja bisa mendapatkan 1 orang atau bahkan tadi Jet Kundonya kalau memang kena. Itu ada 3 orang lompat semua, Pak. Bener, udah siap juga nge-follow up gitu kan di bagian belakangnya. Dan ketika udah jadi item kayak gini di menit 9, menurut aku follow up damage-nya itu pasti kuat sih untuk dapetin 1 kill entah siapapun itu. Ya. Lihat ini juga kita udah bisa lihat dari mana anak-anak Onyx Esports juga mereka udah mulai coba untuk nge-hold posisi mereka terlebih dahulu. Observasi udah mulai diterapkan oleh Paloiski di mana row-nya connect ke area Sans. Terlihat beberapa anak-anak dari Onyx Esports mengisi teritorial Lord. Kairi maju ke depan, memaksa satu buah tempo sobnya dikeluarkan gitu saja di follow up dengan ada satu buah hippie Spencer Airborne sudah Jana Kitty, tapi lihat masih bisa ditahan. Tapi Boots datang dari belahan bumi bagian atas dan shutdown berhasil diterapkan. Dia membuat dari sisa hatinya harus hilang. Lux menjadi bulan-bulan dari Onyx Esports, tapi ternyata Lux still survive dan masih bisa mundur ke belakang untuk menghindari serangan yang diberikan oleh Onyx Esports di area hutan. Oke, Luke sepertinya luar biasa sekali permainan yang barusan dia sebut. Benar. Lihat kan ini benar-benar kabur dari bawah, dapat 1 orang muter ke atas, lolos Pak. Iya, dari cara masuk flankingnya aja itu udah berasa sih. Memang ini bagus banget pergerakannya barusan. Dan ketika dia keluar dari area pertempuran itu juga bagus karena teman-temannya ngerespon. Oke, dan Purple Buff sepertinya akan langsung diberikan oleh Elzura. Geekfam udah mulai berusaha lagi untuk semakin bangkit. Ada Kakai di bagian bawah, tapi Sans menghantarkan dulu wave minionnya. Abyssal Arrow dilemparkan kembali, belum kena ke arah siapapun. Di bawah wave minionnya terlalu banyak, akan diberikan ke arah siapa untuk bisa menambahkan lagi, entah itu dari stat, perolehan gold, dan juga XP-nya. Ya, ini agak bakalan akan terjadi war yang intens banget di area Lord ya, karena sejauh ini mereka sama-sama coba untuk hold position ya. Karena Jana Kitty di sini juga masih belum terpick off, apalagi Kairi juga benar-benar belum terpick off. Nah, ini akan bencana banget tentunya apabila Kairi terpick off, karena tabungan otomatis bakal pecah begitu saja ketika kedua belah jungler dari kedua belah pihak ini akan terpick off. Tapi lihat di menit kita yang 11, passive game sudah mulai diterapkan. Dua-duanya sama-sama coba untuk menjaga jarak terlebih dahulu, mencari momentumnya. Walaupun kini Jana Kitty udah mulai mendapatkan informasi, udah ada colek-colek maut dari Kairi mengarah ke area objektif Lord. Headbutt ke area depan, tapi masih belum mau di follow apapun. Yap, masih bertahan dan mengganggu lagi ke arah dari Lordnya. Hey, di area berbeda, Luke yang bisa gak bertahan, tapi ternyata ada aksi pengeroyokan langsung dilakukan mendadak. Ada 3 player, di mana yang lain langsung aja set up ke arah Lordnya. Tapi Boots seorang diri di bagian lain berusaha untuk bisa kabur dari tersebut. 1 orang langsung aja mendorongnya 3 orang. Ada lagi yang bisa langsung dilemparkan begitu saja, tapi tidak kena. Karena Boots masih bisa mengelak saja dari arrow yang dilemparkan. Ya, terlihat adalah Geekfam masih enggan untuk mundur. Mereka masih memaksakan walaupun mereka kehilangan 1 membernya. Di sini anak-anak Onyx Esports juga masih tahu kekuatan dari Geekfam. Mereka nggak mau memaksakan untuk kembali melakukan colek. Tapi lihat di area mid lane, di mana Wave Mina sudah mulai masuk ke area objektif tersebut, memanfaatkan kekosongan dengan sangat baik. Di mana Geekfam pun tidak membaca playstyle dari anak-anak Onyx Esports yang sudah menghabisi bisa dibilang semua objektif inner dan outer turret milik Geekfam di menit kita yang 12 kali ini. Yap, itu dia. Ada serangan yang udah dilakukan. Di mana kakaknya, namun untuk kali ini
Lordnya berhasil langsung diamankan begitu saja oleh pemain dari GFM. Dan juga udah ada Rockwave, mereka semua harus mundur dari tersebut. Sejauh ini tidak ada satu player pun yang tumbang. Entah itu datang dari Geek Farm ataupun dari Onyx Esport. Iya. Mungkin banyak yang bertanya kenapa Onyx nggak set up tadi kan. Udah dapetin 1 kill tapi kenapa nggak di set up? Jawabannya sebenarnya simple karena spellnya pada delay dan nggak ada Rockwave juga tadi dari Samohate. Dan kalau kita lihat dari item ya, dari Sans terlebih dahulu nih, di mana Athena Shield udah ada dikantongin juga, otomatis bermain dengan Chow Defense bisa banget berada di bagian depan. Sementara kalau kita lihat dari frontlinernya Geek Farm sendiri, di mana ada Janna Kitty ya, pastinya udah ada Sky Guardian Helmet dan Curse Helmet yang membuat dia super tanky yang ada di depan. Yap. Itulah hal yang memang dilakukan oleh Geek barusan. Sangat baik sekali, tapi Abyssal Row dilemparkan kembali, tidak kena siapapun. Sementara Sanguine Claw juga gagal untuk mendapatkan Sans. Lordnya dibiarkan sendiri. Udah ini Lord yang pertama Ini masih. Lord pertama. Iya, bisa dibilang Lord yang masih agak cukup lembut. Yes, masih cukup lembut ya. Tapi bisa dibilang udah kasih dampak yang optimal juga karena inner turret milik Onyx Esports juga berhasil diamankan walaupun kini Geekfam masih bisa dibilang struggling untuk bisa ngancurin karya objektif outer turret yang masih dijaga. Terlihat Boots langsung dengan on point, on time position juga untuk langsung menghadang wave minion yang akan masuk karya objektif outer turret yang ada di area top lane. Jauh mata memandang Onyx Esports juga tidak mau terisolasi. Mereka udah kembali maju ke arah depan dan bahkan masuk karya objektif hutan yang boleh kelihatan. Surprise attack dari Luke tapi diboloskan begitu saja Rockwave untuk menyelamatkan diri Samohate dan bahkan Luke juga still survive. Dia masih bisa mundur ke arah belakang dan tidak ada korban jiwa dari pertikaian yang terjadi di area hutan. Itu Rena Rapati barusan kalau emang kena, Luke-nya bisa hilang loh. Ya, Tapi itu dia. untungnya jaraknya juga udah sat-sat outrange juga sih. banget. Bener, Dia juga udah berhasil pergi dari tersebut, tapi satu pukulan yang memang penuh banget pakai dia udah berwarna merah kayak gitu, nggak dia gunakan ya Lim ya. Dia lebih memilih untuk langsung defensif dan kabur. Karena dia ada punya hitungan pasti kan, hitungan damage yang apalagi tadi yang mau di-trade ke arah Samohate juga. Menurut aku kalau memang dia mau commit, dia dapetin Samohate tapi jadi nggak worth juga kalau dia bisa di take down. Oke. Ya, lihat kill participationnya ini membuat Samut 73% besar banget loh dari player statistik season 10-nya si Samohate untuk Onyx Esports. 73 Dan ini ya. damage taken-nya ya di peringkat 1 loh, ini bagian digebukin ini. Bagian digebukin, samsatnya ya bisa dibilang nggak salah sih di situnya karena ini ranking 1. Emang abang-abang ini pokoknya kalau ada yang berantem nih, kalau ada yang berantem, Samo, Iya, maju-maju. dipanggil. Sikat. Iya. Dia ranking Langsung 1 dipanggil. Pak, dari banyaknya romer. Oke, ya bisa dilemparkan kembali, tapi sepertinya mereka udah sadar akan ada kehadiran dari Samohate di area tersebut. Di bagian belakang Rena Rapati langsung dikeluarkan pula guna untuk melindungi pergerakan yang akan dikeluarkan oleh Samohate dan mereka semua selamat mundur kembali dan Janna Kitty set up posisi dan Baloiski ada di bagian belakang. Wah, ini gokil sih dari kedua belah jungler ya. Mereka sama-sama on point banget ketika ada team fight terjadi. Dan di sisi lain kita lihat dari bottom lane juga udah ada satu pada Dragon Open Stack. Langsung digebukin oleh warga dari Geekfam. Dimana dia pun tak mampu untuk menahan daily damage yang diberikan membuat dia pun harus tewas di tangan anak Geekfam. Dia coba untuk mulai memberikan serangan balik tapi sama mendapatkan satu buah damage yang cukup menyakitkan dan bahkan langsung diklaim. 1 poin kill dari Arzura, 2 poin kill berhasil ia kantongi di area hutan. Oke, menggunakan dan mengorbankan satu sprint yang dia miliki, tapi hasilnya adalah hal yang sangat baik sekali. Tapi cewek ketahuan posisinya, Luke nggak mau lagi maju ke bagian depan karena mereka sudah punya Lord. Mereka siap untuk langsung aja menghajar karena Lord tersebut. Abyssal Row dilemparkan ke Yu, tapi tidak kena karena siapapun. Namun Boost mulai maju ke bagian depan dan udah ada Kaira langsung aja memfollow up damage yang sangat-sangat menyakitkan. Tempest of Blade langsung dihasilkan begitu saja, tapi untuk kali ini Lord yang berhasil mereka amankan. Onyx yang sudah mulai bangkit dan mulai membalaskan keadaan mereka. Geekfam kehilangan dari Lordnya. Ini agak mahal gak sih Lim? Memang dari Geekfam ngambil 2 hero, tapi mereka kehilangan satu pemain which is God Lane dan juga satu objektif Lord. Iya benar banget, dan sebenarnya memang distraction yang bagus banget tadi ya dari Boots di bagian depan berhasil memecah belah posisi teman-teman Geekfams dan benar-benar dimanfaatin sama Kairi untuk langsung dapetin ke Lordnya. Dan kali ini kalau kita lihat untuk defensive high groundnya ada Cecilion dan adanya Clint. Sebenarnya 2 hero ini adalah 2 defensif yang kuat banget, tapi beda cerita lagi nih kalau ditabrak bareng-bareng dengan Boots sama Kairi. Yap, ini dia Lord, tapi sepertinya mereka masih punya high ground, mereka masih punya Cecilion. Selama Cecilionnya masih aman, ini akan menjadi sebuah pertahanan yang sangat-sangat kuat yang dimiliki oleh pemain dari Geekfam. Tapi Samohate udah serap posisi, Baloiski ada di bagian belakang, bisa Row-nya dilemparkan, gak kena karena siapapun. Again and again, mereka masih bisa membuat pertahanan yang sangat baik. Tapi Boots cukup membandel kali ini, memancing di bagian depan dan Luke mulai maju dan juga memberikan damage begitu menyakitkan. Tapi sebisa Row-nya dilemparin, nggak kena lagi. Yes, ini terlalu sakit juga damage yang diberikan oleh anak-anak Onyx Esports. Terlihat dari segi goldnya udah terbawa cukup
signifikan antara Onyx Esports atau Geek Fam, di mana Onyx yang lead dari segi gold different-nya. Dan ini kita bisa lihat juga di match build yang diberikan ini Luke justru jauh lebih besar untuk menyumbangkan damage dari anak Geek Fam nih. Iya, karena memang berani banget sih untuk pokingnya dari Luke ya. Dan beberapa momen juga kita melihat di mana Luke ini melakukan flanking ke bagian belakang, dapetin 1 kill, dia nggak ke takedown juga. Dan ya dari Pakito sendiri memang karena skill dia tuh banyak banget kan, bisa di stack, bisa dipakai terus-terusan. Makanya damage-nya jadi yang paling tinggi. Memanfaatkan cooldown yang dimiliki, tapi juga harus memikirkan bagaimana posisinya, ataupun bagaimana penggunaannya, kalkulasinya harus sangat-sangat baik. Karena kita tahu Pakito memiliki damage yang sangat-sangat besar sekali. Tapi untuk sekarang langsung dipukul begitu saja, bisa Rodi lemparin gak kena, gagal mereka sepertinya untuk memfollow up langsung ke arah Suns. Ya, kalau dari segi gold sih udah jelas Kairi ya, karena sejauh ini dia juga udah jadi petani handal. Terus dari tadi juga dia diberikan space yang luar biasa besar banget dari Samot untuk dia bisa ngamanin semua possibility jungle yang ada di early lane Facelim Kocul. Banyak banget sih 15.000 ya di match 18 ya. Ini farmingnya dahsyat ini. Dengan ada space dia benar-benar free hit banget. Ditambah lagi dia juga nggak digangguin juga oleh anak-anak Geek Fam. Terlihat Onyx Esports sudah mulai coba untuk menggangguin. Dan bahkan tidak ada kesempatan bagi Jana Kitty untuk ngamanin karya objektif purple buff yang ia miliki. Karena sudah dieksploitasi oleh anak-anak Onyx Esports. Dan dari segi itemnya kita udah bisa lihat ini udah menuju ke area full item juga nggak sih Lim Kocul? Iya ya, dan full damage sepertinya nih untuk Kairi ya. Pastinya damage-nya udah nggak diragukan lagi nih. Nggak ada satupun item defense yang dibuat sama Kairi. Dia berani banget, betul. Dan kalau kita lihat sendiri dari damage dealernya, Geek Fam, Elzura, dia ada satu respect item ke arah Athena Shield, menghindari adanya trapping yang Wah, Sapo Hate! What? Ada adegan penculikan yang memang dilakukan oleh pemain dari Geek Fam. Dan sekarang ada konsel yang udah mereka keluarkan pula, akan pergi ke arah mana, tapi tidak. Mereka akan berbelok lagi karena ada Lord yang memang sudah di set up oleh pemain dari Onyx Esports. Tapi Sun seorang diri menahan langsung Lord tersebut. Luke masih santuy aja, belum mau menampakkan wujudnya. Jana Kitty perlahan tapi pasti udah ada di area tersebut. Sunsnya menampakkan wujudnya pula, tapi mundur kembali dan Lordnya di PHP-in lagi dan lagi. Lord mungkin berkata, kukira hubungan kita istimewa, ternyata itu hanyalah anganku saja. Lagi-lagi di PHP-in. Tapi ini udah mulai coba untuk ditarik ulur lagi nampaknya dari anak-anak Geek Fam. Dimana dari area bottom lane juga Renesu udah mulai diutus untuk melakukan pembersihan terhadap wave yang sedari tadi didorong oleh anak-anak Onyx Esports. Lihat Sun sudah menampilkan batang hidungnya. Ini akan menjadi momen yang cukup krusial karena Kairi coba untuk trying to find Boots, coba untuk memberikan distraction mengarah ke arah Pawaiski. Pawaiski masih bisa mundur ke belakang, tapi Lord cetak reset. Dipaksakan ke daerah satu buah HP sudah dibuka oleh Jana Kitty, tapi Lordnya berhasil disecure oleh untuk seorang Kairi untuk kali kedua. Dan bahkan shutdown effect berhasil terapkan, diberikan counter attack kepada double kill, berhasil disecure oleh Renesu. Looking for another ke Jana Kitty. Tak mampu menunggu dia menjadi berikan buat dia pun harus tershutdown dan double kill untuk cewek. Wow, Elzura tersisa seorang diri. Rena Rapati udah dikeluarkan pula. Samo Hate luar biasa pergerakan dan juga momentum yang mereka ciptakan bersama-sama dengan Onyx Esports itu sendiri. Tapi Elzura dengan bad impact-nya, dia sudah mulai memberikan support damage lewat bad impact yang dihasilkan. Tapi cewek akan tetap beribadah, tapi Punca mulai maju ke depan dan juga memberikan garukannya di mana Lordnya begitu bebas. Akankah menjadi wipe out dan akan menjadi kemenangan untuk Onyx Esports, di mana untuk kali ini wipe out pun tercipta. Onyx Esports berhak untuk game yang pertama. Wow. Onyx Esports mereka memanfaatkan kekosongan, bahkan serangan maut yang diberikan oleh Onyx Esports mampu menghabisi 4 pemain dari Geek Fam di area Lord, sehingga Lord sudah tak mampu untuk kembali ditahan dan Elzura hanya bisa merelakan objektif high ground-nya diamankan oleh Onyx Esports di match kita yang pertama kali ini.